Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Creative Angel bersama saya Leo. Ini adalah video yang ketiga dari rangkaian video tentang tutorial lengkap Filmora 9 dari 0 sampai bisa. Perlu saya sampaikan lagi bahwa Filmora yang saya gunakan di sini adalah Filmora yang terbaru, yaitu versi 9. Pada tutorial ini kita akan belajar dua tools penting di Filmora, yaitu Crop, Pan and Zoom, dan Speed. Oke, kita ke poin yang pertama, Crop, Pan and Zoom. Tools ini sangat berguna bagi Anda untuk memberikan efek gerakan kamera pada video Anda. Di samping itu, Anda juga bisa mengarahkan penonton untuk fokus ke salah satu objek di dalam video Anda yang ingin Anda tunjukkan. Ini akan sangat berguna dalam pembuatan video tutorial atau bagi Anda yang ingin membuat video vlog. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Sebelumnya, teman-teman buka dulu program Filmora 9 yang sudah diinstal di komputer teman-teman. Oke, kalau sudah terbuka Filmora 9-nya, kita langsung saja pergi ke media area, lalu import file. Di sini saya akan mengimpor satu gambar. Lalu kita pergi ke file, dan pilih project setting. Kita atur aspek rasionya 16:9, resolusinya Full HD, dan fps-nya 25. Oke, kalau sudah kita klik OK dan langsung kita tarik file gambar ini ke timeline. Nah, setelah itu coba kita perhatikan di preview. Gambarnya tidak pas memenuhi semua layar videonya. Terlihat di bagian atas dan bawahnya ada area berwarna hitam. Kita bisa menyesuaikannya seperti yang sudah saya jelaskan pada tutorial kedua. Dengan pergi ke tengah preview lalu kita klik kiri, setelah itu akan muncul garis putus-putus. Kita bisa menyesuaikan dengan tarik atau geser garis ini untuk menyesuaikan dengan tampilan videonya. Oke, begitu ya. Tapi di sini saya mau sharing cara lain yang lebih gampang dan instan. Tapi sebelumnya saya back dulu untuk nanti supaya gampang menjelaskannya. Oke, selanjutnya kita klik kanan pada gambar di dalam timeline ini. Lalu kita pilih crop to fit. Dan secara otomatis gambarnya akan menyesuaikan bentuk layarnya. Tapi kalau kita pakai tools ini, biasanya ada bagian gambar yang ikut terpotong juga. Nah, untuk itu setelah menggunakan tools ini, Anda harus memperhatikan lagi previewnya untuk memastikan tampilan layarnya apakah sudah sesuai dengan harapan Anda. Selanjutnya, untuk melakukan cropping, Anda juga bisa pergi ke gambar yang ada di timeline ini, lalu klik kanan lagi, dan pilih Crop and Zoom. Setelah itu akan terbuka kotak Crop and Zoom, lalu Anda pilih yang crop. Selanjutnya, Anda perhatikan di previewnya, dan lihat ada garis hijau putus-putus di situ. Anda bisa arahkan kursor Anda ke tanda di tengah, atau ke ujung garis, pas garis yang tampaknya lebih tebal dari yang lainnya, atau pada bagian sikunya. Lalu Anda bisa sesuaikan atau sesuai dengan keinginan Anda. Lalu Anda bisa pergi ke bagian tengah untuk menggeser ke bagian yang Anda inginkan. Bagian ini yang nantinya Anda cropping. Kalau sudah, Anda tinggal klik OK. Nah, setelah kita cropping, kita perhatikan lagi previewnya. Kalau belum sesuai, kita bisa sesuaikan dengan cara yang pertama tadi saya jelaskan. Selanjutnya, Anda juga bisa melakukan cropping untuk keperluan Instagram atau tampilan layar di HP atau membuat Instagram Story. Oke, mari kita praktekkan. Kita pergi ke gambar lagi yang ada di dalam timeline ini, lalu kita klik kiri dan pilih Crop and Zoom. Lalu kita pergi ke aspek rasio yang ada di bawah sini. Terdapat beberapa pilihan aspek rasio seperti yang sudah saya jelaskan pada tutorial yang pertama. Kalau kita ingin menampilkan gambar pada Instagram, kita pilih 1.1. Kalau kita ingin tampilan seperti di layar handphone, kita bisa pilih rasio 9.16. Oke, di sini saya akan pilih 1.1. Lalu kita pergi ke preview untuk menyesuaikan tampilan yang kita inginkan. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, kita bisa lihat di preview ada area berwarna hitam lagi. Hal ini karena project yang sudah kita setting tadi masih menggunakan aspek rasio 16:9. Kita akan atur dengan pergi ke File, lalu pilih Project Setting, dan kita ubah lagi aspek rasionya menjadi 1:1. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Dan jadilah tampilan Instagram. Oke, begitu ya untuk cropping. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa tulis di komen di bawah ini.
nanti saya akan berusaha menjawabnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang crop and zoom. Tetapi sebelumnya saya back dulu. Lalu kita pergi ke gambar yang ada di dalam timeline ini, lalu kita klik kanan dan pilih crop and zoom. Atau Anda bisa klik tanda di atas timeline ini untuk membuka kotak crop and zoom. Kalau sudah, sekarang kita pilih pan and zoom. Kita lihat terdapat dua kotak di dalam preview. Pertama, kotak besar berwarna hijau dengan tulisan Start di ujung kiri bawah. Dan kotak kecil berwarna kuning di tengah dengan tulisan End di sudut kiri bawah. Kotak Start artinya tampilan awal atau posisi awal kamera. Dan kotak End adalah posisi akhir kamera. Nah, supaya kita tidak bingung, coba kita praktekkan. Pertama, kita pastikan dulu aspek rasionya 16:9. Lalu kita klik kotak besar yang ada tulisan Start-nya dan kita geser ke kiri. Lalu kita sesuaikan seperti ini. Setelah itu, kita klik kotak End dan kita geser ke kanan, lalu sesuaikan seperti ini. Nah, kita lihat ada panah berwarna hijau yang menunjukkan pergerakan kameranya. Jadi, nanti tampilan videonya akan tampak pergerakan kamera, memperlihatkan gambar dari posisi awal di kiri ke posisi akhir di kotak N yang berada di kanan. Nah, coba kita lihat dengan klik play di sini. Terlihat kan pergerakan kameranya dari kiri ke kanan. Oke, begitu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan lagi contoh lainnya. Oke, sekarang saya mau kameranya bergerak atau menzoom atau memperbesar salah satu objek yang mau saya besar atau saya fokuskan. Misalnya pada foto di dalam gambar ini. Kita bisa klik di kotak N, lalu kita atur supaya posisinya pas dengan gambar di foto yang kita tuju. Kalau sudah, kali ini coba kita klik OK untuk melihat tampilan preview Filmora-nya. Nah, terlihat kan pergerakan kameranya? Oke, begitu ya untuk crop and zoom. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Selanjutnya saya akan bahas mengenai tools speed. Tools ini tidak bisa dipakai untuk gambar. Jadi saya akan hapus dulu gambarnya dan saya akan menggunakan footage dari sampel video Filmora. Oke, untuk menggunakan tool speed, kita bisa klik kanan pada gambar footage di timeline, lalu kita pilih speed and duration. Maka akan keluar kotak custom speed seperti ini. Kita lihat, posisi angka 1 di kotak kecil kanan atas ini berarti normal. Kita bisa geser tanda bulat berwarna putih ini untuk mengatur speednya. Geser ke kanan untuk mempercepat video, dan geser ke kiri untuk membuat gerakannya menjadi lambat. Selanjutnya, kotak di bawahnya ini untuk mengatur durasi. Nah, saya mau jelaskan dulu arti angka-angka ini. Yang ini menunjukkan jam, yang ini menunjukkan menit, yang ini menunjukkan detik, dan yang ini menunjukkan frame. Nah, sekarang footage yang saya gunakan ini kan durasinya 2 detik. Kita bisa mengaturnya, misal saya mau atur video ini 1 detik saja. Lalu klik OK dan kita lihat videonya menjadi lebih cepat. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kotak custom speed-nya. Di bawahnya lagi ada reverse speed. Kalau kita pilih ini, maka akan membuat video kita mundur seperti ini. Oke, sekarang saya back dulu. Lalu saya mau tambah lagi footage di sebelah kanan footage yang pertama. Lalu kita masuk lagi ke kotak custom speed-nya.
Dan ini, saya mau menjelaskan tentang Ripple Edit. Kalau kita pilih Ripple Edit ini, artinya jika kita melakukan perubahan speed pada footage yang pertama, misalnya saya akan mempercepatnya menjadi 2 kali. Maka footage kedua yang berada di kanannya akan secara otomatis bergeser dan merapat ke kiri, seperti ini. Nah, sekarang coba saya tidak pilih Ripple Edit-nya atau tidak mengaktifkan Ripple Edit-nya. Nanti jadinya seperti ini. Oke, jelas ya? Kita bisa juga mengatur speed-nya di sini. Ada simbol berbentuk speedometer. Di sini kita bisa mengatur speed-nya slow, fast, atau normal, atau reverse speed. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada pilihan freeze frame. Sesuai namanya, tools ini untuk membekukan frame atau membuat videonya berhenti sebentar. Oke, kita coba praktiknya. Sebelumnya, kita atur dulu freeze frame-nya dengan pergi ke menu file, lalu pilih free frames. Selanjutnya, kita pilih editing, lalu kita pergi ke pengaturan freeze duration. Kita bisa menentukan berapa lama video kita akan dibekukan di bagian tertentu. Misalnya, saya mau atur di tengah videonya nanti akan berhenti 2 detik. Kalau sudah, kita klik OK. Terus, kita posisikan garis vertikal merah ini untuk menentukan di bagian mana nanti kita akan freeze atau kita akan bekukan. Lalu klik kanan dan pilih Add Freeze Frame. Dan hasilnya seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik bell untuk mendapatkan update jika saya mengeluarkan video baru. Komen jika Anda ingin bertanya atau menanggapi sesuatu tentang video ini. Thanks and be creative. Always.